Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadillah Arsita, NPM 2021 0150 0180. Pada konseling video kali ini, saya menjadi konselor akan mempraktekkan video konseling lintas budaya yang dimana klien saya ini mempunyai masalah perbedaan ras serta kebudayaan dengan teman sekelasnya. Masalah tersebut seperti perbedaan warna kulit, ekonomi, serta cara berbicaranya. Berikut ini adalah videonya. Permisi, Pak. Mari silakan duduk. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dengan siapa? Saya bos, Pak. Oh, Dari kelas multimedia kelas multimedia berapa? 12. Oh, kelas 12 multimedia ya. Kebetulan Mas datang ke sini emang lagi istirahat atau lagi jam pelajaran? Saya udah pulang, Pak. Oh, udah pulang. Terus jadi Mas belum belum langsung pulang, tapi mampir dulu ke ruangan Bapak ya di sini ya. Yang munculnya, Pak, sebetulnya sama Bapak. Oh, kamu mau cerita tentang Iya, sedikit ada problem gitu, Pak. Kan saya kan emang dari kampung. Sekolah ini kan tahu lah, elit sekolah elit. Makanya kan logat kampung saya itu masih ada, Pak. Oh, gitu. Jadi kadang saya tuh manggil teman tuh agak sedikit katanya mungkin ngebentak, cuman kalau di kampung saya ya memang begitu cara ngomong saya gitu. Oh, seperti itu. Emang Mas ini tidak dari mana? Dulu dari Pasundan, Pak. Oh, dari daerah Pasundan. Oh, engkau baru pindah kelas berapa? Kelas masih baru 6 bulan lah, belum lama. Oh, baru 6 bulan. Berarti pas mungkin habis kenaikan kelas 12 ini kali ya? Iya, Oh, gitu. habis semester saya pindah. Waktu pas engkau dulu pindah itu kenapa? Apa karena ikut orang tua ada pindah ke sini semua atau bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh di sana kan orang tua udah meninggal. Jadi ke sini. Mungkin orang tua juga kerjanya di sini, gitu Mulai ikut. daripada engkau di sana nggak ada siapa-siapa, gitu Ya. kan. Jadi akhirnya engkau ikut ke sini, gitu kan. Ya, itu sama orang tua. Oh, gitu. Berarti engkau di sini itu ikut sama orang tua, Sama orang tua, Pak. tapi saudara ada atau punya orang tua aja di sini? Ada bibi. Oh, ada bibi. Bibi udah lama tinggal di sini. Bibi udah buat. Kalau misalnya orang tua kos itu emang dia merantau kerja di sini udah lama atau orang baru? Sebetulnya kadang suka sana sini sana kemari gitu maksudnya. Jadi nggak terlalu ini semenjak apa udah nggak ada, jadi ibu mutusin buat tinggal di sini. Jadi saya diajak untuk berhenti terus sekolah di sini. Tapi sebelumnya kos ini udah tahu belum kayak misalnya kebiasaan atau kayak semacam adat istiadat kan watak daerah Bogor ini gitu. Belum begitu, makanya saya juga susah buat cari temen. Mungkin karena kos baru jadi coba kos banyak-banyak belajar, banyak-banyak kayak semester bertanya nggak sama saya atau sama kayak misalnya guru gitu. Karena kebetulan juga kalau misalnya saya pribadi ini juga bukan asli orang Bogor sini, jadi saya juga masih banyak-banyak belajar. Mungkin kos bisa ketemu sama Kak Saiful atau sama Pak Gahri yang emang kalau misalnya setahu saya ya mereka itu emang asli dari daerah Bogor sini. Jadi kalau misalnya saya pun masih banyak belajar sama dia gitu. Dan gimana cara mengetahui kayak misalnya kebiasaan di sini. Jadi kalau misalnya setahu saya ya kalau misalnya di sini kan kayak dari bahasanya itu kayak harus yang lembut atau ya gimana
Iya, jarang nongol juga. Betul. Jadi saya juga masih banyak belajar gitu. Mungkin kalau misalnya itu ya kamu juga harus banyak cari tahu gitu. Bagaimana sih kebiasaannya di sini gitu. Yang penting sih seperti itu kalau misalnya dari segi bahasa gitu. Mungkin ada lagi yang lain. Ini ya Pak, kayaknya yang melihat saya tuh kayak aneh. Anehnya seperti apa ya? Kayak katanya, lu kayak orang kampung ya. Emang saya kan, maksudnya nggak ada gitu kayak kota-kotanya ya. Saya kan masih belajar. Ya. Emang saya kan dulu lebih sering di kampung. Kenapa teman kamu itu bisa menilai kamu seperti orang kampung gitu? Maksudnya Mungkin karena saya kucel Pak. Ya kayak gini, kucel hitam lagi, tumpang camping. Ya saya nggak tahu Pak namanya apa kata teman saya itu apa namanya outfit atau apa tuh saya nggak ngerti saya juga. mungkin kayak semacam kebiasaan anak-anak zaman sekarang ya. Jadi kayak misalnya dalam berpakaian itu harus kayak harus diperhatiin gitu kan. Jadi kalau kayak semacam di kampung itu kayak misalnya apa sih namanya pakai baju asal aja, yang penting pakai baju. Kalau saya kayak gitu kalau di kampung Pak. Mungkin teman kamu bisa menilai apa ada apa namanya tetangga yang dekat sama kamu, maksudnya rumahnya atau gimana kok bisa sampai penilaiannya bisa seperti itu? Ada memang teman sekelas gitu. Ada. Jadi dia cerita sama teman-teman katanya si Kos nih dari kampung katanya. Dia tuh norak-norak nggak mau teman sama dia kayak gitu. Kan saya nggak jahat Pak, maksudnya saya pengen kenal tuh, pengen tahu gimana sih kebiasaan di sini tuh kayak gimana sih kalau di kota. Ya, kalau saya kan di kampung, jadi pengen belajar tapi mereka malah kayaknya apa sih gitu. Nah, jadi apa namanya dari Kos sendiri mau nggak gitu, maksudnya kayak cerita siapa sih teman yang ngomong seperti itu, dan Kos sendiri pun jangan khawatir kalau misalnya seandainya cerita sama saya kan apa namanya udah sering ya bilang di kelas gitu, kalau misalnya seandainya emang ada problem atau ada permasalahan ya itu lebih baik ceritain aja sama guru BK gitu. Jadi karena guru BK juga apa namanya punya berbagai macam asas, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Kos ceritain ke saya itu kerahasiaan Kos itu bakalan terjamin, jadi saya nggak bakal bocorin ke siapapun gitu. Nah di apa namanya di BK juga ada namanya asas kesukaraan. Jadi sebenarnya itu saya tahu nih murid saya itu punya masalah, tapi saya nggak bisa maksa buat murid saya ini cerita ke saya gitu. Karena di BK juga ada yang namanya asas kesukaraan. Jadi seorang siswa atau seorang klien itu kalau misalnya mau minta ke seorang guru itu harus dari dirinya sendiri gitu, nggak ada paksaan dari orang lain gitu. Nah jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Kos datang ke saya ini karena paksaan dari teman atau paksaan dari keluarga, apa emang dari hati Kos sendiri nih yang mau cerita ke saya? Kalau saya kan dengar dari teman ya, emang saya ada teman cuman beda kelas gitu Pak. Iya. Dia bisa menghargai lah. Coba katanya ketemu sama Pak dia. Iya. Mungkin dia ada solusinya. Oh Pak, dia tuh yang mana? Saya nggak tahu Pak itu yang mana Pak. Iya. Nah saya kasih unjuk. Ini baik kok dia. Makanya saya berani ya. Daripada saya tadinya saya mau berhenti di sekolah, karena udah nggak kuat. Jadi udahlah mending baik lagi di kampung gitu. Di sini orang pada jahat-jahat. Jangan dulu kata teman, coba aja temuin dulu Pak ya, mungkin dia punya solusinya. Karena saya di sekolah kan akreditasi udah bagus ya kayak gitu, manfaatin dengan baik. Meskipun kamu kan ini susah masuk ke sekolah ini, ya juga kata saya perlu perjuangan gitu, semudah itu masuk sekolah sini. Makanya saya datanglah sama Bapak. Padahal saya mau diamain juga, yang penting saya udah datang sama Bapak. Tapi berarti kamu datang ke saya ini emang dari apa namanya, dari niatan kamu sendiri ya? Dari saya. Ada kayak di pojok-pojok sama temen, udah kamu ceritain sama kalian
seandainya kan ada teman kamu yang melihat kayak misalnya outfit kamu, jadi kamu kayak misalnya asal pakai baju aja ya kan. Terus habis itu kamu sendiri mau nggak ceritain ke saya temennya itu siapa? Jadi harus dibuka aja di sini gitu. Nah, nanti saya coba ngomong sama temen kamu itu, dan setelah itu nanti apa namanya saya tahu dari mananya, saya bakal bilang tahu dari kamu gitu. Karena kan tadi yang seperti saya bilang di awal ya, saya menjaga yang namanya aset kerahasiaan. Jadi apapun yang siswa atau klien saya bicarakan ke saya itu tentang kerahasiaannya itu bakal saya jaga gitu. Jadi sekarang balik lagi ke kamu nih, jadi kamu ini mau apa namanya terbuka sampai ke dalam-dalamnya atau hanya seperti apa? Ya jujur aja, Bapak kenal kan Dandi? Oh, dan Yang yang di belakang saya itu Pak, yang dulu yang sekolah sama kamu juga. saya banyak nggak berada sama dia, cuma orang tuanya itu baik Pak, jadi saya menghargai orang tuanya, jadi dan nanti juga kan ini tapi malah makin jadi Pak. Oh, seperti itu. Tapi kamu udah apa ya, udah pernah ngobrol berdua belum sama si Dani itu, kayak misalkan apa namanya, misalkan lagi istirahat nih, kamu coba jajan bareng atau kamu coba samperin dia pas lagi posisi dia lagi sendiri gitu. Kamu coba ngomong jadi kok kamu bisa sih ngomong kayak gitu ke teman-teman, kayak seolah-olah kamu itu kayak ngejelekin saya gitu. Kayak bilang kalau misalnya saya nggak bisa menyesuaikan pakaian dan lain sebagainya. Kamu pernah bilang seperti itu? Semua Pak, saya udah waktu itu. Mungkin itu masalahnya tuh dari rumah. Karena kan orang rumah tuh atau tetangga di sekitar tuh banding-bandingin saya sama dia Pak. Jadi ya diam gitu cuman, nah imbasnya tuh dia mungkin jelek-jelekin saya. Jadi kayak sebaiknya kalau misalnya emang kamu apa namanya kayak semacam dijatuhin atau gimana, ya kamu itu sebaiknya jangan diem aja. Jadi orang itu kalau misalnya semakin didiemin biasanya jadi kayak makin menjadi gitu. Jadi kalau misalnya saya kamu ada yang ngomong kayak misalnya tetangga atau siapapun gitu kayak ngebanding-bandingin kamu sama Dani, coba kamu tanya sama dia, memang salah emang perbedaannya saya sama Dani itu di mana gitu. Nanti saya bisa introspeksi diri gitu. Jadi kamu jangan apa namanya, jangan marah atau jangan kayak tersinggung, tapi coba kamu tanyain sama dia, emang perbedaan saya sama Dani itu di mana. Jadi apapun yang dia bilang, kayak misalkan dia bilang iya kan si Dani mah keren penampilannya gitu, sering kayak misalnya gue potong dia atau kayak gimana. Terus kalau misalnya kamu cuma kan sepeda biasa gitu doang, terus habis itu kalau misalnya saya keluar cuma pakai polos, cuma si Dani pakai kemeja, pakai celana lapis, misalkan seperti itu. Nah, jadi kamu apa namanya, jadi harus bisa berubah apa namanya pola pikirnya. Oh, jadi kalau misalnya seandainya apa namanya di kota itu kalau misalnya seandainya pakai celana pendek sama kaos aja itu kurang pantas atau gimana, jadi nanti kamu bisa coba buat menyesuaikan gitu. Atau enggak kamu bisa bilang sama tetangga kamu yang mengomentari seperti itu, emang salah kalau misalnya saya berpakaian seperti ini gitu ya. Soalnya kan lagi pula ini pun saya berpakaian seperti ini pun kan nutup aurat gitu kan. Jadi saya juga apa namanya nggak asal berpakaian, oh ini pakaian saya juga bersih wangi gitu. Hanya saja perbedaannya kalau misalnya ini kaos biasa dan si Dani itu kemeja, misalkan seperti itu. Jadi kamu jangan kamu dikomentari sama tetangga kamu, tapi kamu malah diem aja. Jadi seolah-olah itu ya apa namanya kamu itu mau mengalah gitu aja. Jadi kamu harus bisa apa namanya membenarkan hak kamu itu gitu. Jadi berpakaian seperti ini tuh ya gak jadi masalah, yang penting kan untuk aurat, jadi seperti itu. Terus kalau misalnya itu kan tadi dari tetangga kamu ya, kalau misalnya semacam teman-teman kamu yang dikutuk-kutukin sama si Dani itu seperti apa? Ya itu responnya sama, jadi ikut Dandi. Karena emang Dandi kan udah lama juga di situ. Iya. Kan katanya masa sih yang kenal bos tuh
lu apa gua kata Dandi. Yang udah kenal lama katanya, gua apa? Iya dan kayak gitu. Tapi saya di situ ya salahnya saya itu tadi Pak, diem atau mengalah. Dan saya menghargai orang tuanya baik banget sama keluarga saya, jadi bingung saya juga. Ya, coba nanti kalau misalnya seandainya kamu apa namanya kayak misalnya diledekin atau kayak misalnya teman kamu ngomong hal-hal yang nggak baik sama kamu, coba tolong kamu jangan hanya diem aja, tapi kamu coba buat ngomong yang sebenarnya gitu. Nah, nanti coba saya panggil dari sini, nanti coba saya ngobrol sama dari maksudnya dia seperti itu untuk kamu tuh apa gitu. Apa karena emang dia apa namanya ada problem atau ada permasalahan sama kamu, ini kan dia nanti kita selesaikan bareng-bareng di sini gitu. Jadi kalau misalnya seandainya apa namanya dan nanti nggak diomongin dari sekarang, tapi nanti malah melunjak, Iya. jadi seperti itu. Ya kan saya di sini Pak, saya minta tolong gimana baiknya, gimana enaknya, karena saya nggak enak juga sama orang tuanya. Ya, nanti saya coba ngomong dan saya bilang kalau bilang kalau misalnya apa namanya saya buat dia itu karena kamu yang cerita ke saya, karena saya juga nggak mau yang namanya melanggar atas kerahasiaan tersebut. Ya, makasih banyak, Pak. Seperti itu. Nah jadi selain itu ada lagi nggak yang mau mungkin kamu sampaikan? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, itu aja. Ya, aja yang paling berat itu saya jadi pengen keluar aja sekolah tuh. Ya, sebaiknya sih jangan keluar jangan keluar begitu aja ya kok, banyak kan sayang juga gitu. Orang tua kamu udah susah payah buat sekolahin kamu di sekolah ini, Iya. mungkin kamu tahu sendiri kan sekolahnya itu murah. Iya, benar. Kalau misalnya saya boleh tahu kamu bisa sekolah dari sini itu apa namanya kayak murni karena emang biaya atau emang kamu berprestasi? Saya dapat beasiswa Pak. Oh, dapat beasiswa. Nah, berarti kan kalau misalnya dapat beasiswa kayak begitu, ya berarti harus kamu manfaatin. Nah, itu makanya itu saya atau jangan itu saya. Nah, ya makanya harus dimanfaatin sama kamu karena apa namanya nggak semua orang bisa dapat beasiswa gitu. Jadi kamu salah satu anak yang beruntung ya bisa beasiswa sekolah ini gitu. Nah terus habis itu kamu kalau misalnya saatnya ke sekolah biasanya yang sama orang tua atau bagaimana? Kalau pas naik sepeda Pak. Oh pas Iya, karena kan motor juga ada satu cuman dipakai buat ini, buat kerja sama ibu. oh Jadi personal aja ya, pakai sepeda nanti juga sekolah kemana-mana. Cuma teman-teman pada ya kayak gitu, kadang ada yang nggak pakai mobil, pakai motor kan saya juga kadang enak kali ya gitu. Kayak gimana sih Pak? Kayak iri sedikit, cuman ya kan nggak boleh namanya iri. iya sih benar. Baik juga kalau misalnya seandainya sampai dengan dia jadi kos ya harus banyak-banyak bersyukur aja. Iya. Nah, terus dari kos sendiri juga jangan suka apa namanya terlalu minder gitu. Jadi kan kita juga mau naik mobil atau mau naik motor atau mau naik sepeda gitu kan. Jadi kan kita masih alhamdulillah gitu kan, Iya. masih bisa sekolah gitu. Nah kalau misalnya seandainya nanti apa namanya ada yang kayak ngeledekin atau kayak semacam ngebully kok apa namanya masa ke sekolah naik sepeda gitu, kita dong naik motor atau kita dong mau mobil ya kos jangan apa namanya jangan kos lawan gitu. Kos coba tanya emang kenapa kalau misalnya seandainya pakai sepeda emang ada masalah kalau misalnya berangkat sekolah pakai sepeda, toh sepeda ini juga kan punya sendiri, bukan bukan hasil maling atau hasil yang baik. Iya. Nah, ini kos coba ngobrol kayak gitu. Nah, kalau misalnya seandainya nanti ada yang kayak ngebully atau apa kos coba nanti kos share lagi sama Pak Arya di sini. Iya, Ya apa jangan suka, jangan takut atau jangan malu buat cerita sama Pak Arya di sini. Jadi kan di sini Pak Arya sendiri nih dia emang khusus ruangan ini buat Pak Arya gitu. Nah, jadi siapapun kalau emang mau cerita ya dipersilakan aja.
lagi cerita itu bisa dibantu sama Pak Arya, insya Allah Pak Arya pasti bakal membantu. Jangan khawatir juga tentang masalah penghasilannya, karena Pak Arya juga menerapkan tentang asas penghasilan yang ada di kantor tersebut. Jadi ya seperti itu sih bos. Jadi saran saya, jangan kamu ambil keputusan sendiri. Jadi ini kamu udah bagus nih, udah mau cerita sama saya di sini gitu. Karena kan kalau misalnya seandainya permasalahan di sekolah gitu ya, sebaiknya jangan sampai dulu nih ke rumah, atau jangan dulu nih diceritain ke ibu atau ke orang tua gitu kan, takutnya nanti ibunya jadi malah kepikiran gitu. Nah, lebih baik yaitu ceritain dulu nih sama guru yang di sekolah, khususnya ya guru BK atau memang wali kelasnya kos gitu, Bu Siti ya kan. Nah, jadi ya kalau misalnya mungkin Bu Siti kan nggak selalu standby setiap hari datang ke sekolah gitu. Nah kan kalau misalnya saya setiap hari selalu standby di sekolah dari pagi sampai sore saya ada gitu. Kalau memang saya lagi gak terima tamu atau memang lagi kosong ya silakan aja main ke sini cerita-cerita, sharing gitu sama saya, nggak apa-apa. Jadi bagaimana, apakah ada lagi yang mau Pak ceritain gimana nih teman-temannya gitu? Udah pasti udah lega. Kan Bapak membantu juga kan nanti yang tadi Pak yang bertolong. Ya siap, nanti saya coba buat ngobrol sama Dadinya. Nanti saya bakal tanyain maksud dan tujuan dia seperti itu apa gitu. Mungkin karena emang sengaja kak, atau emang ada yang lain, nanti bisa saya cari tahu lebih dari Makasih ya Pak. ya sama-sama kos. Nah kalau gitu Mas langsung pulang Pak, kebetulan udah sore juga. Oh gitu. Ya, Ya takut udah ibu nyariin kan. udah cerita juga ya. Ya udah langsung pulang aja, hati-hati di jalan, dan terima kasih sudah menonton video Ya Pak, saya juga makasih. Ya, alhamdulillah. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa konseling lintas budaya adalah konseling yang melibatkan konselor dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga bertujuan untuk membantu klien dari berbagai latar belakang budaya dalam berkomunikasi lebih baik dan mempertimbangkan perbedaan budaya seperti bahasa, tradisi, norma sosial, dan pandangan tentang masalah kesehatan mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.